kita lanjutkan ya ke bagian latihannya. Tadi itu sengaja saya potong karena udah melebihi 20 megaan. Jadi saya potong ini untuk latihan cara menentukan domain natural. Di sini kita punya 3 soal ya. Tentukanlah domain natural dari fungsi-fungsi berikut ini. Soalnya. Oke, kita coba tentukan tadi apa sebetulnya domain natural. Domain natural untuk fungsi dua variabel itu adalah semua untuk bilangan x dan y, semua bilangan real x, y yang dapat membuat fungsi tersebut terdefinisi. Nah, coba kita lihat bagaimana ya itu tuh. Ini soal yang pertama tadi. Kita punya fx, y sama dengan x kuadrat min y plus 4. Kira-kira di sini nilai x berapa yang bisa membuat fx, y ini nih terdefinisi? X-nya harus berapa? Itu boleh semua angka kan? Semua nilai x boleh. Nah, makanya kita bisa bilang nilai x ini sebetulnya bisa asalkan dia elemen real. Boleh aja. Kita coret nih. Nah, asalkan x-nya itu elemen real. Nah, terus kemudian untuk y-nya bagaimana? Nah, y-nya juga sama. Y-nya boleh untuk semua elemen real. Kenapa? Karena ini tuh persamaan, istilahnya tuh apa ya? Persamaannya ini kan persamaan cuman lurus-lurus aja begitu ya. Ini x kuadrat begitu kan. Di sini kan nggak ada akar maupun nggak ada perperan begitu. Jadi enak ya udah itu mah x-nya itu untuk semua nilai real, y-nya untuk semua nilai real. Nah, sekarang tinggal kita buat ininya kan apa ya notasi atau apa nih yang begini nih. Nah, ini df itu sama dengan apa, daerah fungsi f begitu ya. Itu adalah untuk x, y. Ini cara menulisnya begini ya. Nah, ini kan x, y yang kita ini kan ya. Itu adalah untuk x elemen real dan y juga adalah elemen real. Udah. Jadi begini, inilah domain natural untuk persamaan A itu. Untuk persamaan f x, y sama dengan x kuadrat min y plus 4. Nah, inilah domain naturalnya. Nah, ini domain natural untuk yang ini. Mudah kan ya? Jadi kalau persamaannya cuman persamaan kuadrat begini aja, nggak ada akar, nggak ada per begitu, ya udah. Untuk semua nilai real itu dia adalah domain naturalnya. Jadi mudah sekali. Nah, lalu bagaimana cara menggambarnya? Cara gambarnya gimana? Kalau di tadi variabel cuman satu variabel kan itu semua sepanjang x ya, titik-titik di x itu yang akan menghasilkan y yang terdefinisi. Nah, kalau yang ini kan sama aja tadi dibilang x, y, x sama y yang akan membuat z terdefinisi. Berikutnya gitu kan ya. Kalau yang dua variabel tinggal dibuat aja. Ini juga gimana? Gini kan. Misalkan ini sumbu x nih, ini sumbu y, berarti z-nya di sini kan. Nah, z. Lalu bagaimana fungsinya? Domainnya. Domainnya ini. Kita coba lihat ini. Nah, yang warna oh, nggak bisa. Oke, yang warna ini nih. Nah, di sini sepanjang x, y yang ini. Jadi semua yang bidang datar x, y yaitulah domain natural dari fungsi ini, yang ini nih, dari fungsi yang ini. Nah, jadi mudah kan? Nah, sekarang coba lihat untuk B ya, soal yang B ini. Sama sebetulnya intinya itu. Asalkan fungsi yang terdefinisi untuk nilai x sama y berapa aja kira-kira. Nah, untuk y yang ini nggak ada masalah ya, karena cuman y-nya itu udah dia begitu aja. Y-nya mau diisi 1, 1000, sejuta, min berapa ratus ribu atau min per berapa, ya y-nya tetap bisa terdefinisi ya kan. Tinggal dikali 2 kan itu angkanya. Ada muncul angkanya. Nah, yang jadi masalah di sini tuh sebetulnya adalah bagian x-nya ini nih. Jadi y-nya itu semua bilangan real, kita udah tahu. Nah, sekarang x-nya
misalkan angka yang di dalam akar ini akan terdefinisi kalau apa? Kalau dia lebih besar atau sama dengan 0, ya nggak? Kalau misalkan dia minus, gimana? Nggak bisa terdefinisi. Akar minus itu nggak ada, imajiner itu. Nah, makanya kita buat yang X itu kata definisi asal X plus 3 itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Atau kita bisa buat X lebih besar sama dengan min 3. Ya udah begitu. Y-nya itu semua bilangan real, X-nya itu harus lebih besar sama dengan min 3. Lalu bagaimana sekarang cara nulisnya gitu kan? Biasanya pada pusing nulisnya. Jadi tinggal sama domain. Ini kan G nih. Ini G nih, berarti domain untuk fungsi G begitu. Sama dengan, nah gitu, kurung baru ininya domainnya kan X, Y kan, X sama Y, ya udah itu real. Nah dengan X nya itu adalah lebih besar sama dengan min 3. Nah tinggal begitu aja udah. Inilah domain untuk, nah ini adalah domain untuk persamaan fungsi dua variabel yang ini. Nah, mudah kan ya nyari domain. Yang penting kalian perhatikan itu, kalau ada per, kalau ada akar begitu, itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau misalkan persamaannya lurus-lurus aja kayak yang ini nih, kayak yang ini, ya udah nggak ada masalah, itu udah pasti real itu kayak begitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat cara menggambarnya gimana nih untuk domain yang fungsi yang ini. X-nya lebih besar sama dengan min 3. Gimana? Domain itu yang bagian apa? Di bagian ini. Di bagian yang ini, domainnya itu sebetulnya, nah bagian ini nih, domainnya itu sebetulnya bagian apa? Bagian X, Y kan? Ya udah, kita gambarnya nggak usah miring-miring kayak gini lagi lah, nggak usah kayak gini, biar nggak pusing. Berarti gini aja gambarnya nih, langsung. Nah, kalian udah, ini X gitu ya, ini Y gitu kan. Terus domainnya yang mana? Y-nya itu apa tadi? Y-nya itu real kan? Berarti boleh aja sebetulnya Y-nya itu sepanjang ke atas sini sama ke bawah sini, semua sepanjang Y itu boleh. Iya. Tapi untuk X-nya harus lebih besar dari sama dengan min 3 kan? Nah, berarti 1, 2, 3. Ini kan min 3 nih. Berarti dari sini nih, nah, ke sini. Nah, jadi kalau kita arsir sebetulnya jadi gini lah, nah, sampai atas terus tuh. Itulah domainnya untuk gambarnya. Ya rapihnya mah beginilah. Nah ini nih. Jadi gambarnya tuh daerah yang ini nih, daerah ini tidak masuk nih. Jadi yang masuk itu semua dari sini ke atas, semua dari sini ke bawah, sama semua dari sini ke kanan. Nah batasnya ini. Ibaratnya begitulah. Itu gambar untuk domain dari fungsi Gx sama dengan 2G plus akar X plus 3. Begitu. Mudah kan ya? Oke, kita lanjutin lagi. Lalu bagaimana kalau ada pernya? Tadi kan sudah bilang ya, ada yang ada akarnya, ada yang pernya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah, terus kalau ada pernya gimana? Gimana kira-kira domain? Si fungsi Hx ini akan terdefinisi nih kalau apa? Kalau si penyebutnya bukan 0 kan? Kan suatu bilangan tidak bisa dibagi 0 kan? Tidak terdefinisi. Kalau nggak percaya kalian coba di kalkulator, dibagi 0 biasanya tidak terdefinisi atau syntax error atau apalah biasanya. Berarti X ditambah Y, agar si yang ini terdefinisi, X ditambah Y itu harus apa? Tidak boleh sama dengan 0. Ya nggak? Ya kan? Nah, terus gimana ininya lanjutinnya? Berarti X itu tidak boleh sama dengan min Y kan? Nah terus sisanya gimana? Boleh apa enggak? Ya boleh. Semua bilangan real. Domain natural itu semua bilangan real asal membuat dia terdefinisi. Si fungsi yang ini dia akan terdefinisi oleh semua bilangan kecuali kalau si X-nya sama pasangan X dan Y-nya itu, misalkan X-nya 1, Y-nya min 1. Nah itu tidak terdefinisi. Karena X ini tidak boleh sama dengan min Y gitu. Nah ini kalau kita tulis gimana? Ada yang bisa nggak?
kalau kita tulis, saya tuh ngajar berasa ada kalian di depan saya ya, jadi nggak apa-apa ya nanya-nanya begini ya, kalian bisa jawab juga. Oke, kita lanjutin ya. Cara nulisnya gimana nih? Cara nulisnya tinggal gini aja, sama juga. Tadi domain fungsi h ya nggak? Domain fungsi h gitu ya, untuk x sama y gitu ya, kan? Elemen dari kuadrat gitu. Nah, asal si x-nya itu tidak boleh sama dengan min y. Udah, cuman segitu aja udah. Nah, terus bagaimana cara menggambarnya? Pertanyaan saya, bagaimana cara menggambarnya? Untuk yang ini kan jelas ya, untuk semua bilangan real kecuali x kurang dari y, ya udah tinggal gambar aja. Domainnya itu adalah belok. Domainnya itu adalah gini kan. Nah, ini y, ini x gitulah. Ya. Semua kan kecuali x min y, x sama dengan min y. X sama dengan min y gimana? Bikin aja garis, itu kan garis kan, x min y, x plus y gitu kan, tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Atau x sama dengan min y, gambarnya gimana? Gambarnya gini nih, yang kesini kan. Nah gitulah. Nah gitu, ini harusnya di tengah sini. Nah gitu ya, di tengah itu ya. Jadi yang domainnya yang mana? Domainnya ini semua nih, yang ini semua sepanjang ke sana sama sepanjang ke sini. Nah, ke sini sama yang ini. Itulah domainnya, kecuali bagian yang ini nih, yang kuning ini nih. Nah, itu cara menggambarnya. Kita lihat nih yang rapihnya. Nah, begini. Jadi semua bagian yang abu-abu ini nih, sepanjang yang abu-abu itu ke sana, yang abu-abu, keyboardnya malah keluar. Sepanjang yang abu-abu ke sana dengan yang abu-abu ke sini, semuanya kecuali bagian yang titik apa ini, garis yang patah-patah inilah. Ya. Begitulah cara untuk menentukan domain natural.